Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Umahat, kemarin kita sudah membahas inna wa akhwatuha. Kita baca babu inna wa akhwatuha. Wahia sittatu ahrufin. Dia merupakan 6 huruf. Wahia inna wa anna littawkid wa ka'anna littashbih. Walakinna lil istidrak. Walayta litamani wala'ana littaraji. Wattawakku'. Wahia dan inna wa akhwatuha itu tansibul mubtada wa yu'rabu ismaha, dan dia itu memansubkan mubtada dan mubtadanya ini di-i'rab sebagai isimnya. Wa tarfa'ul khabara, dan memarfukan khabar. Wa yu'rabu khabaraha, dan di-i'rab sebagai khabarnya. Wa amma hiya, adapun dia sendiri, fi nafsiha fatu'rabu i'rabal huruf. Dia sendiri di-i'rab sebagai i'rab huruf, dan ya memang huruf inna wa akhwatuha itu ya. Misaluha inna nuran jamilatun wa ka'annaha badrun wa layta as-sayfu wa layta as-sayfa baridun. Naam. Di sini ada pembahasan la an-nafiyah lil jins, tapi kita akhirkan ya. Kita masuk dulu ke bab dhanna atau dhanantu wa akhwatiha. Babu dhanantu wa akhwatiha. Baik. Harus kita pahami bahwa dhanantu wa akhwatiha ini atau dhanantu wa akhwatuha ini fungsinya apa? Betul, dia itu masuk ke mubtada khobar. Fungsinya tansibul mubtada wal khobar ala annahuma maf'ulani laha. Jadi ini dia itu memansubkan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobarnya itu sebagai dua maf'ul bagi dhanantu. Baik. Jadi Ustaz, dhanantu ini memansubkan mubtada dan khobar sebagai maf'ul bih yang pertama untuk mubtada, maf'ul bih yang kedua untuk khobar. Betul. Baik Ustaz, tetapi kita belum mempelajari yang namanya maf'ulun bih. Kita akan mempelajari maf'ulun bihi terlebih dahulu ya. Kita akan mempelajari maf'ulun bih terlebih dahulu. Kenapa? Kita di sini kan katanya dhanantu ini memansubkan dua-duanya sebagai maf'ul bih yang pertama dan yang kedua, maka kita harus memahami dulu apa itu maf'ul bih. Nanti di latihan kita akan membahas maf'ul bih dan dhanantu sekaligus, karena sudah satukan latihan-latihannya. Al-maf'ulu bih. Dengan ringkasan, apa itu maf'ulun bih? Itu objek ya, objek yang terkenai pekerjaan. Ustaz, secara istilah apa? Secara istilah ialah al-ismu al-zahir awil mudmar as-sarih awil muawwal bis-sarih. Muawwal bis-sarih ini kita tidak jelaskan sekarang, tapi kita akhirkan ketika kita baca lagi nahwu di fase selanjutnya ya, di tingkat selanjutnya. Al-mansubu lafzan au taqdiran au mahallan ad-dal ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Ialah isim yang zahir atau berupa dhamir yang sharih yang jelas atau muawwal bis sharih yang dia itu mansub, baik mansubnya lafzan dengan tanda yang nampak ya, atau takdiran karena harakatul munasabah, karena ta'adzur,
Au mahallan atau mahallan. Mahallan ini ketika dia isim yang mabni. Ad-dal menunjukkan alaman waqa'a alaihi al-fi'lu. Fi'il itu terjadi atau menimpa seseorang. Jadi menunjukkan kepada orang yang tertimpa fi'il. Anda kasih contoh seperti ini. Nasara Zaidun Hamidan. Maka kalau kita perhatikan, pertolongan ini menimpa siapa? Hamid. Maka Hamid ini maf'ulun bih. Baik, selanjutnya Ustaz, tadi menimpa Hamid betul. Bagaimana kalau kita bilang seperti ini? Manasara Zaidun Hamidan. Zaid tidak menolong Hamid. Ustaz, di sini tidak menimpa sama sekali Nasoro ini kepada Hamid. Apakah kita masih dia bilang maf'ulun bih? Kita bilang dia masih kita bilang maf'ulun bih. Jadi man waqa'a alaihi al-fi'lu ialah ta'allaqal fi'lu alaihi atau ta'allaqa bihi. Ta'allaqal fi'lu bil maf'ul. Kaitan pemahaman fi'il terhadap maf'ul. Kenapa? Maksudnya bagaimana? Kalau kita tidak sebutkan maf'ulnya, maka nasara Zaidun ini tidak dan belum difahami. Maka tetap Hamid ini kita sebut maf'ul bih. Jadi maksudnya maf'ul bih itu bisa yang menerima menerima fi'il atau fi'il tersebut berkaitan dengannya, tidak akan sempurna maknanya kecuali dengan dia. Seperti itu ya. Kalau ada yang menanyakan demikian. Baik. Selanjutnya, Anda akan jelaskan al-maf'ulu bihi. Yang namanya maf'ulun bih ada berupa al-ismu al-zahir, ada berupa al-ismu al-mudmar. Yang pertama isim zahir. Sebetulnya isim zahir ini ada yang as-sarih dan yang kedua al-muawwal bis-sarih. Tapi ini belum kita jelaskan. Baik. Contoh maf'ulun bih yang sarih bagaimana? Misal qabaltu Zaidan. Kita perhatikan nasartu lah biar lebih mudah dimengerti. Nasartu Zaidan. Di sini dia itu mansub. Mansubnya apa? Lafzan. Zaidan. Nasartu misal al-qadiyah. Mansubnya apa? Lafzan juga. Atau mansubnya itu muqaddaratan. Tandanya itu ya. Misal nasartu al-fata. Fatah muqaddarah ma'na yudhuriha at-ta'adzur. Nasartu ustazi. Mansubu alamatu nasbi al-fatah muqaddarah ma'na yudhuriha harakatul munasabah. Atau bukan dengan harokat, tapi dengan huruf. Nasartu misal mus muslimaini dengan ya tandanya atau muslimina atau muslimatin atau nasartu abaka ya. Kalau ini bukan dengan ini ya, bukan dengan huruf, dengan harokat. Taib. Atau dia itu mansub mahallan. Mansub mahallan. Misal darabtu man saraqal mala. Man di sini bermakna allazi. Saya memukul orang yang mencuri harta. Baik. Atau ra'aitu hadza asy-syakhs.
Maka dari sini man dan hadza ini adalah maf'ulun bih fi mahalli nasbin ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kenapa? Karena dia isim yang mabni. Baik, seperti itu. Kemudian maf'ulun bih juga ada yang berupa al-mudmar atau berupa al-dhamir. Dhamir itu ada dua ya. Ada dhamir bariz, bariz, ada yang mustatir, ada yang bariz, ada yang mustatir. Tenang, tidak ada yang mustatir yang menjadi maf'ulun bih. Bariz itu ada dua, muttasil dan munfasil. Baik, gampang. Yang muttasil hanya ada empat. Bisa kita bilang lima. Yaitu ya, na, kaf, dan ha. Ini saja Ustaz, betul. Ini adalah domir-domir yang akan menjadi maf'ul yang bersambung dengan fi'il. Yang pertama ya, harus kita pahami ya ini pasti didahului dengan nun, namanya nunul wiqayah. Pasti didahului oleh nun, disebut nunul wiqayah. Contohnya apa? Contohnya dorobani. Kalau na, dorobana. Kalau kaf, dorob, dorobtuka, dorobtuki, dorobtukuma, dorobtukum, dorobtukun. Ya. Kalau ha, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahun. Jadi ini dia domir-domirnya betul. Kita bilang domir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dorobani nunnya apa? Nunu wiqayah. Ianya sebagai maf'ul. Dorobana na maf'ulun bih. Ya, al-kaf ini dia kafnya saja maf'ulun bih. Adapun ma, mim, nun ini hanya sebatas huruf. Huruf. Jadi kita bilang dorob tuki atau dorob tuka. Al-kaf domir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sisanya nggak perlu diinrab, nggak apa-apa. Dorobahu al-hanya saja maf'ulun bih. Adapun hanya saja kalau doro, oh dorobahu ya. Dorobahu. Dorobtuhu. Tetapi kalau dorob, oh nasor Tuhan. Ya Allah. Nasor tuha. Biasanya kalau nasor tuha, haknya sekaligus. Jadi kita bilang ha gitu ya. Kemudian tuhu al-ha dhamir mabni fi mahalli nasbin. Mim, ma, mim dan nun ini hanya sebatas huruf ya. Hanya sebatas huruf. Baik. Itu dia dhamir muttasil. Ustaz, ada tidak dhamir munfasil yang menjadi maf'ulun bih? Ada. Bentuknya cuma satu, yaitu iya saja. Iya. Iya, iya saja betul. Ini adalah dhamir mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Adapun iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahum sampai iya ya
setelah iyanya itu hanya sebatas huruf. Dan yang menjadi maf'ulun bihnya itu adalah iyanya saja. Seperti itu. Baik, satu kali lagi, sedikit lagi. Al-maf'ulu bihi qad yakunu majruran bi harfi atau majruran bi min az-zaidah. Maf'ul bih itu kadang-kadang majrur dengan min az-zaidah. Sama dengan syurut yang telah kita sebutkan, masuk kepada nakirat, ya, didahului oleh nafi atau nahi. Ketika kita hapus minnya, zahara i'rabuha, sama yang kemarin atau dulu kita sudah sebutkan. Seperti ma darabtu min ahadin. Saya tidak memukul seorang pun. Ya. Asalnya ma darabtu ahadan. Tapi adanya min, ma darabtu min ahadin. Maka ahadin maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarri az-zaidi. Dalam Al-Quran ada Ustaz? Ada. Misal, wa ma ahlakna min qaryatin. Didahului oleh nafi. Masuk ke nakirah. Ketika kita hapus minnya, nampak i'rabnya. Ma ahlakna qaryatan. Ya. Itu dia. Beres maf'ul, beres tentang maf'ul. Taib Ummahat, tentang maf'ulun bih, ada yang mau ditanyakan sebelum ana lanjut ke dhannantu wa akhwatuha? Taib. Kalau sudah memahaminya, pertanyaannya siapakah yang memansubkan al-maf'ulu bihi? Siapakah yang memansubkan al-maf'ulu bihi? Yang pertama ada al-fi'lu. Al-fi'lu. Fi'il dalam segi memansubkan, dia itu ada 3. Ada yang disebut an-naqis. Ada yang disebut dengan al-lazim. Ada yang disebut dengan al-muta'addi. Apa itu an-naqis? La yarfa'u fa'ilan wa la yansibu maf'ulan. Dia tidak memarfukan fa'il, tidak memansubkan maf'ulun bih. Naqis ini apa? Kana wa akhwatuha. Dia itu memarfukan isim dan memansubkan khobarnya. Beda ya. Baik. Kalau yang lazim, dia itu yarfa'u fa'ilan wala yansibu maf'ulan. Dia itu memarfukan fa'il dan tidak memansubkan maf'ulun bih. Seperti jalasa hamidun. Dia hanya memarfukan fa'il saja. Baik. Selanjutnya yang muta'addi.
Yang muta'addi itu yarfa'u fa'ilan, dia memarfukan fa'il. Wa yansibu maf'ulan au aksar. Dia memasukkan maf'ul, satu maf'ul atau lebih, betul. Jadi muta'addi itu bisa memansubkan atau bisa memiliki satu maf'ul atau lebih, betul. Maka kita bahas. Ada yang al-muta'addi ila maf'ulin. Dia itu muta'addi atau memansubkan satu maf'ul. Yang kedua, ila maf'ulaini. Kepada dua maf'ul. Jadi memiliki dua maf'ul. Dan yang ketiga, ila salasati mafa'il. Dia memansubkan tiga maf'ul. Untuk yang ini, baik, contohkan dulu. Al-muta'addi ila maf'ulin. Ini adalah hukum asalnya. Dia itu memansubkan satu maf'ul. Seperti nasortu hamidan. Memansubkan satu maf'ul. Yang memansubkan dua maf'ul. Karena contohkan terlebih dahulu ya. Misal, dhanna Zaidun amran najihan. Amran maf'ul bih pertama, najihan maf'ul bih kedua. Ila salasati mafa'il, yang kepada tiga maf'ul. Contohnya apa? A'lamtu. Saya memberitahu Zaidan amran najihan. Saya memberitahu Zaid bahwa Amr sukses. Jadi Zaid maf'ul pertama, Amran maf'ul bih kedua, najihan maf'ul bih ketiga. Baik. Jadi kurang lebih seperti ini. Muta'addi itu ada yang memansubkan satu, dua, dan tiga maf'ul. Nah, untuk yang memansubkan dua maf'ul, di sini dibagi dua juga. Dibagi dua. Yang pertama, asluhuma. Asal dari kedua maf'ul bih itu, mubtada wa khobar. Jadi asal dari mubtada pertama mubtada, asal maf'ul bih yang pertama sebagai mubtada, asal maf'ul bih yang kedua asalnya khobar. Yang kedua, laisa asluhuma mubtada wa khobar. Jadi asalnya memang bukan mubtada dan khobar. Seperti apa? Seperti misal a'taitu Zaidan malan. Saya memberi Zaid harta. Ini bukan asalnya Zaidun malun. Zaid adalah harta, bukan. Ini bukan asalnya mubtada dan khobar, bukan. Ya, bukan seperti itu. Tetapi ada yang asalnya mubtada dan khobar, dan inilah pembahasan kita, yaitu bab dhanantu wa akhawatuha. Ya, seperti apa? Seperti dhanantu Zaidan najihan. Saya mengira Zaid berhasil. Maka Zaid maf'ul bih yang pertama, najihan maf'ul bih kedua. Asalnya apa? Zaidun najihun. Zaid adalah orang yang sukses. Seperti itu asalnya. Ini mubtada, najihun ini asalnya khobar. Baik. Setelah kita memahami itu, lantas siapakah dhanantu wa akhwatuha ini? Dhanantu wa akhwatuha
yaitu yang mansubkan dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khabar, adalah fiil-fiil ma yadullu ala dhannin wa tarjihin. Yang menunjukkan kepada dhann atau tarjih. Dhann atau tarjih itu apa? Dugaan kuat. Tarjih itu yang lebih dominan. Dhannin itu dugaan kuat. Fiil-fiilnya yang mana? Fiil-fiilnya ada dhanna, ada hasiba, ada qala, ada za'ama. Ini adalah fiil-fiil yang menunjukkan tarjih, yang menunjukkan dugaan kuat. Seperti za'amtu Zaidan musafiran. Saya mengira Zaid itu musafir atau sedang berpergian. Jadi Zaid maf'ul bih pertama, musafiran maf'ul bih kedua. Kemudian dhanna wa akhwatuha itu selain menunjukkan kepada dhann dan tarjih, ada juga ma yadullu ala ilmin au yaqinin, yang menunjukkan kepada ilm atau yakin. Maksudnya bagaimana? Kalau dhann dugaan kuat itu 75% misalkan, di dari 50 sampai 75%, atau dari 51 afwan, dari 51 sampai 75. Kalau maya dulu ala ilmin 76 misal sampai 99% misal. Ya, atau sampai 100. Jadi ini lebih kuat dibanding dhann. Lebih kuat dibanding dhann. Fiil-fiilnya yang mana Ustaz? Fiil-fiilnya ada alima, ada ro'a. Harus kita pahami ro'a ini masdarnya itu ada 3. Ru'yatun, kemudian ro'yun, dan ru'ya. Ru'yatun ini melihat dengan mata. Ru'ya ini mimpi. Dan ro'yun inilah dengan akal. Pendapat ro'a itu saya rasa, saya pikir Zaidan fadilan. Zaid adalah orang yang memiliki keutamaan. Jadi bukan melihat dengan mata, bukan. Dan yang kita maksud adalah yang ini, ro'yun. Jadi ro'a itu Zaidan fadilan. Saya kira Zaid itu adalah orang yang memiliki keutamaan. Kemudian wajada. Kemudian ada juga alfa, menemukan, sama. Alfa itu terbiasa menemukan seperti dalam keadaan Alfa itu menemukan sesuatu yang telah terbiasa dalam satu keadaan. Di alfa itu misalkan saya menemukan alfa itu aba'ana ya'buduna al-awthan misal. Saya menemukan bahwa orang-orang tua kami dahulu menyembah berhala. Jadi mereka terbiasa dalam menyembah berhala. Seperti itu. Alima ra'a wajada alfa. Alfau aba'ahum dhalin gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir eh
ma yadullu ala tahwilin wa tasyirin. Yang menunjukkan kepada tahwil, perpindahan keadaan, tasir, at-tasyir itu sama. Kalau tahwil berpindah, kalau tasir menjadi. Tahwil itu berpindah dari keadaan kepada keadaan yang lain, atau tasir berubah juga. Kalau tadi berpindah, sekarang berubah dalam satu keadaan ke dalam keadaan yang lain. Dan fiil yang menunjukkan tahwil dan tasir ini katsirun jiddan. Banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi wa ashharuha. Dan yang paling masyhur apa? Yang pertama ada ittakhaza, ada ja'ala, ada awwala, ada tayyara, ada radda, ada khalaqa. Lagi itu kayaknya dalam Al-Quran contohnya ittakhadha, wattakhadha, wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Ja'ala misal, ja'altu al-hadiqata masjidan. Saya jadikan kebun itu sebagai masjid. Awwala, awwala merubah juga sama. Awwaltu al-baita madrasatan misal. Saya jadikan rumah sebagai sekolah. Sayyara contohnya, sayyartul ma'a, saya jadikan air saljan, menjadi salju. Radda ini bimana ja'ala ya. Ada radda bimana ja'ala dalam Al-Quran. Yaruddunakum, mereka menjadikan kalian, mim ba'di imanikum, setelah iman kalian, kuffaron, menjadi kufur. Kalau khalaqa mirip, makna khalaqa ini menjadikan juga ya. Mirip khalaqa ini bermakna ja'ala juga, seperti wa khalaqnal mudghata, al mudghata alaqatan, kita jadikan mudghah menjadi alaqah. Seperti itu. Dan ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang mesti Anda sebutkan. Seperti ini. Dhamiru faslin. Agar bisa menjawab nanti latihannya. Dhamiru fasl. Ini kita sudah jelaskan di mubtada dan khobar ya. Dhamiru fasl. Dan ini sama juga karena dhanantu masuk ke mubtada dan khobar, maka dhamiru fasl ini mungkin ada seperti Anda bilang Zaidun wasya'iru. Kita bilang huwa ini adalah dhamiru faslin. Maka ketika Anda masukkan dhanantu akhwatu, misal dhanantu Zaidan wasya'ira. Wa sebagai apa? Dhamiru faslin. Ustaz, kenapa? Memang ada dalam Al-Quran, ada. Seperti tajiduhu
indallahi huwa khairan. Ajiduhu indallahi huwa khairan. Al-ha sebagai maf'ulun bih yang pertama. Huwa dhamiru faslin. Khairan di sini maf'ulun bih yang kedua. Baik. Eh, mau ada lagi satu lagi. Tadi sedikit lagi yang mahal. Sedikit. Tapi Anda cukupkan deh. Sebetulnya ada satu lagi tapi nanti jangan sekarang. Itu saja dulu, Umar. Ada yang mau ditanyakan, Umahan? Nanti sambil dengerin rekaman lagi Ustadz. Nih kenyang pokoknya. Coba aja dulu ya. Coba dulu untuk mengerjakan latihan-latihannya. Pertama, Umahat ringkas terlebih dahulu ya. Kemudian coba isi latihan-latihan. Dan ini latihan-latihannya sangat-sangat banyak. Ada 125. Ya, bekal libur berarti Ustadz itu. Nanti untuk Kalau PDF anak, yang tulisan ya Ustadz. ya boleh. Ini kalau semuanya soalnya anak kasih kayaknya nggak bakalan ada yang hadir, anak ngisi sendiri kayaknya. Umahat mau berapa soalnya? Kayak pekan Mau kemarin berapa tuh ayat? aja Ustadz. Bagaimana? Pekan kemarin bagaimana? 20 Kayak aja apa ya, Ustadz. kayak apa jadi jangan semuanya. Pekan besok itu udah libur ya Ustadz? Gak tahu, pekan depan libur kah? Udah masuk libur? Awal tanggal 24 mulai libur Ustadz. Tapi ya terserah Jadi, Ustadz kalau tanggal 24-nya masih mau masuk hari Ahad besok. ya apa-apa kalau libur ya nggak apa-apa. Ini anak kasih berapa ayat ya? 30-an aja Ustaz. 30 itu cuma satu halaman. Eh, ini soalnya belum ana ini ya, belum ana pisahkan. Memang materinya ada beberapa hal yang belum ana sampaikan. Jadi ana akan buat kembali, bukan buat kembali, ana akan kasih tanda mana yang jangan diisi, mana yang harus dikerjakan. Baik, Baik Ustaz. soalnya nanti menyusul, ana nanti lihat kembali soal-soalnya ya. Tapi lihat contohnya apa yang dilakukan. Contohnya nomor 3. Jadi yang kita eh, kerjakan apa? Yang pertama cari maf'ulun bih. Cari saja maf'ulun bih. Baik maf'ul bih dari atau fiil yang memansubkan satu maf'ul dan yang memansubkan dua maf'ul, yaitu bab dhanantu wa akhwatuha. Jadi maf'ul bih secara umum dan maf'ul bih pertama dan kedua untuk dhana wa akhwatuha. Coba wa nada nuhun ibnahu. Maka kita bilang ibna
Ibna di sini sebagai maf'ulun bih mansubu alamatu nasbihi al-fathah. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Taib di sini adz-dzunub sebagai maf'ulun bih mansubu alamatu nasbi al-fathah. Gitu saja ummahatnya. Cari maf'ul bihnya saja. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Taib, man yata'adda yang melampaui apa? Hududallah, batasan-batasan Allah. Berarti al-hudud di sini kita bilang maf'ulun bih mansubu alamatu nasbi al-fathah. Taib. Mana ya? Sebentar. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Al-arda maf'ulun bih yang pertama, mihadan maf'ulun bih yang kedua. Jadi kalau soalnya ayatnya banyak, ummahat jangan kaget ya. Kita hanya menunjukkan mana maf'ul bihnya. Mana maf'ul bih yang pertama, mana maf'ul bih yang kedua. Waj'alna al-laila libasa. Al-laila maf'ul bih yang pertama, libasan maf'ul bih yang kedua. Gitu saja. Tuh. Nomor 3, qul aghairallahi attakhidhu waliya. Di sini ghaira maf'ulun bih yang pertama, apakah selain Allah saya menjadikan wali itu ya. Waliyan ini maf'ul bih yang kedua. Jadi kadang-kadang didahulukan bisa juga. Jadi lihat nanti terjemahnya, pahami dengan baik ummahat ya. Lagi ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya min dunil mu'minin. Al-kafirin maf'ul bih yang pertama, awliya maf'ul bih yang kedua. Seperti itu. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Alaqah maf'ul bih yang pertama, mudghatan maf'ul bih yang kedua. Jadi gampang umhat ya. Ketika mengisi gampang, tidak ada i'rab. Jadi al-'alaqah mansub 'ala maf'ul bih awal, mansub 'alamatun nasbi al-fathah. Mudghatan maf'ul bih tsanin, mansub 'alamatun nasbi al-fathah. Gitu saja. Ada pertanyaan ummahat? Silakan, ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Berarti pada paham ya. Baik, kalau tidak ada silahkan di murojaah kembali Mas. Kemudian nanti soalnya menyusul. Ana akan saring terlebih dahulu mana yang kira-kira cocok dan mudah bagi ummahat dan ummahat bisa mengerjakannya, mana yang sulit. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ana cukupkan. Sekian ummahat ya. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu